tetap maju untuk kemuliaan Tuhan di tahun 2025 ini. Itulah harapan kami, itulah harapan Tuhan juga, supaya kami bertumbuh, berbuah lebat buat hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau hambamu berdiri di tempat ini, biarlah hambamu semakin rendah. Ya Bapa, Engkau mengenal setiap hati Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menaruh setiap hati dalam sukacita yang besar, dalam semangat yang baru untuk mengawali tahun-tahun kami Tuhan. Walaupun dunia mengatakan bahwa 2025 tidak bertambah maju dan tidak bertambah untuk segala sesuatu Tuhan, tetapi kami tahu di hadapan Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memberikan kesanggupan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur, bukan saja berakar, tetapi bertumbuh dan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin dimuliakan, karena itulah hakikat Tuhan di dalam 1 Tawarik 29, bahwa kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran adalah milik Tuhan. Dan siapakah kami Tuhan? Kami tahu kami tidak ada apa-apanya, kami hanya sebagai hamba. Dan kami boleh mengenal setiap kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau mengangkat harkat martabat kami. Dari lumpur kami diambil Tuhan, supaya menjadi permata-permata yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itulah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan mengalami berjumpa dengan Tuhan, mengalami bagaimana dengan Tuhan, dan semua berjalan bersama Tuhan, karena Engkaulah sumber di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Mari setiap orang yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita semua. Bapak Ibu, kita punya tema sepanjang tahun ini adalah semangat baru, GJKI Anggur Maju untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saya sudah meninggalkan dunia hitam Bapak Ibu. Ya, pakaian kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ternyata untuk meninggalkan dunia hitam menuju putih itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kan saya berkeringat di bagian leher itu selalu kuning ya. Kalau makan itu udah harus antara meja dan ini udah agak jauh. Takut kalau kecepretan. Kalau hitam itu, kalau yang berwarna gelap nggak jadi masalah ya, mau dekat kecipratan sambal atau kecap nggak jadi masalah, harus jauh. Semua harus dijaga baik-baik ya. Kalau ada noda sedikit kelihatan banget. Menjaga itu sulit ya. Tapi bukan berarti ya saya belum putih banget, ini masih ada abu-abu ya, di sini masih ada polet hitam ya. Ya kalau suci banget kita nanti di rumah abadi kita, di rumah Tuhan itu udah nggak ada dosa ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Mari kita maksimalkan hidup kita untuk putih bersih, suci dan kudus di hadapan Tuhan. Oke, Bapak Ibu? Ya ini hanya sebagai selingan saja. Ya semangat baru GJKI Anggur Maju untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau melihat semua ini berkonteks dari kitab Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca 2 ayat ini. Ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ya, kita akan membaca bersama-sama saja. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Berharap kita bisa mengingat ayat-ayat ini ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan di tahun yang baru lagi ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, inilah perkataan Rasul Paulus di kota Filipi, di mana dia bukan sedang pelesiran, bukan dia sedang tamasya, bukan dia sedang menikmati alam yang indah, tidak. Dia sedang ada di dalam penjara.
karena Kristus, bukan karena kejahatan. Ya, pemandangannya hanya ruang mungkin 3x4 itu terlalu besar ya. Mungkin sekitar 2x3 dengan kaki yang dipasung, dipakai rantai dengan alat pemberat supaya tidak bisa berlari. Tapi dia katakan di dalam kondisi kesusahan, kesulitan, dia masih memberikan kepada kita satu kekuatan, penghiburan, harapan, keinginan Rasul Paulus supaya kita bisa melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri katanya untuk kita maju ke depan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi atau apa? Surga itu tempat yang paling indah. Kalau ada kata wi berarti punya sifat keadaan yang begitu luar biasa. Ya Bapak Ibu, kita di tengah-tengah banyak tekanan. Kita di bawah bayang-bayang kegelapan, kesuraman di tahun 2025. Tetapi mari kita belajar untuk memaknai semangat baru. Ya, Bapak Ibu, berani untuk kita mengambil bagian dalam semangat baru? Harus ya. Mari kita akan belajar. Ada 8 poin penting. Waduh, banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa. Mumpung masih semangat. Ada 8 poin penting supaya kita punya semangat baru di GJK Andir untuk maju untuk kemuliaan Tuhan ya. Semangat itu adalah kekuatan, kegembiraan, gairah di dalam batin kita atau perasaan hati atau nafsu atau kemauan atau gairah untuk bekerja, berjuang dan sebagainya. Itu semangat artinya ya. Kita sering mendengar semangat 45. Bagaimana pahlawan itu berjuang demi untuk kemerdekaan kita. Ya. Semangat, semangat, semangat. Bahkan motonya itu adalah hidup atau mati. Karena saking semangatnya, hidup atau mati untuk kemerdekaan itu. Dan kita boleh mengalami hari ini ya, Bapak Ibu ya, kita bisa jalan-jalan ke mall. Kita bisa lihat kembang api. Kembang api di Gaza itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Itu sama. Itu dihasilkan dari sebuah mesiu gitu, dari bahan mesiu gitu ya, mesiu. Sama, meledaknya bunyinya kayak gitu. Tapi kondisinya berbeda kan Bapak Ibu. Apa yang kita alami adalah sukacita, kegembiraan, ya. Mari, poin penting adalah yang pertama. Kata Rasul Paulus, aku melupakan apa yang di belakang. Makanya Bapak Ibu, yang pertama adalah serahkan masa lalu kepada Tuhan. Karena kalau kita, bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan. Kalau Bapak Ibu sekarang datang ke sini, ya, lalu mengikatkan sampah-sampah yang di rumah, dibawa ke sini. Bisa dibayangkan, keresek kita mau aya loba sampah, diikat, terus Bapak Ibu mau ngegendong kah, mau nyeret kah, mau ditalian kah, kebayang gak gitu, bawa-bawa. Hai, ibu naon ya? Padahal sampah yang dibawa. Belum mungkin kalau sampah-sampah bekas durian, bekas apa, aduh beratnya. Kehidupan Bapak Ibu ketika tidak menyerahkan masa lalu, kesusahan, luka batin, Bapak Ibu bayangkan seperti itu. Mengangkat beban yang tidak perlu kita angkat. Mengangkat sesuatu yang tidak perlu untuk kita bawa. Ada yang mau dekat-dekat sama Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu bawa sampah yang udah 2-3 hari yang lalu, wah itu udah kebayang ya. Mari kita bisa melupakan apa yang di belakang dan fokus kepada Tuhan yang memberi pengampunan dan harapan yang baru. Rasul Paulus, Bapak Ibu, satu contoh. Dulu namanya Saulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Betul? Yang kita sering baca, kita sering dengar. Makanya dia bisa berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Kalau untuk
sesuatu yang hebat. Rasul Paulus katakan, aku disunat 8 hari, aku seorang Farisi, aku seorang bla 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 yang luar biasa. Bahkan dia guru besarnya adalah Gamaliel. Dia duduk di Sanhedrin, satu jabatan kehormatan yang luar biasa pada waktu itu. Sampai dia bisa menuliskan surat untuk menganiaya jemaat. Dia melihat bagaimana Stefanus mati. Dia melupakan itu. Bapak Ibu, luka-luka, kegagalan, segala sesuatu dia serahkan kepada Tuhan. Di mana dia serahkan? Ketika dia berjumpa dengan Yesus Tuhan di Damaskus, di Damsyik. Dalam satu perjalanan, dia melihat cahaya yang besar. Dan dia katakan, itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dari perjumpaan itulah Rasul Paulus berubah. Ya, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat kembali lagi ya Bapak Ibu. Berubah 180 derajat. Ya, ketika dia melangkah sesuatu yang salah, dia berhenti. Lalu dia kembali. Nah, arti itu pertobatan artinya ya. Pertobatan itu artinya berbalik, Bapak Ibu. Dari yang jalan yang salah, stop, lalu berbalik kepada arah yang benar, arah yang baik. Itulah Rasul Paulus. Dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan dia maju ke depan. Luar biasa. Dari seorang penganiaya, dia menjadi rasul yang terbesar. Menuliskan 14 surat dalam kitab Perjanjian Baru. Luar biasa bukan? Dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu, inilah titik balik di tahun 2025. Kalau kita mungkin mengalami luka-luka batin karena pasangan hidup kita, ya. Contohlah apalah Bapak Ibu, kira-kira mungkin penyelewengan kah, pengkhianatan kah, atau sesuatu yang bersalah. Mari belajar mengampuni, lalu berbalik mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita, sehingga Bapak Ibu tidak lagi menarik sampah dan beban-beban yang tidak perlu Bapak Ibu. Ya, itu yang mendistract kita, itulah yang menghambat kita untuk kita bisa semangat. Ya, adakah luka-luka batin dalam Bapak Ibu? Mungkin ketersinggungan kah? Nyata kemarin katincang saya di acara Natal kurang ajar, misalnya gitu ya. Sampai hari ini masih mengingat ya kegagalan masa lalu. Kalau ini kemarin begini, rasanya kayaknya nggak mungkin bisa terjadi seperti ini ya. Itu ada rasa gagal. Kalau itu terus Bapak Ibu bawa, apa yang terjadi? Terhambatlah semangatnya, betul? Kemarin saya sepanjang bulan ini, sepanjang minggu lalu itu cerita Yusuf di dalam sekolah minggu ya. Saya katakan di youth ya, Bapak Ibu, saya mau katakan lagi. Adakah pasal kitab Kejadian 37 sampai 50 itu adalah kisah daripada Yusuf? Adakah Yusuf itu mengeluh dengan semua keadaannya? Ketika dia mengalami kesukaran, ketika dia masuk ke sumur, susahkah itu? Ketika dia diangkat, bukan ditolong, tapi dijual kepada saudara Ismail, dibeli oleh saudara Ismail, dijual lagi ke Potifar. Apakah itu keadaan yang menyenangkan Bapak Ibu? Tidak. Tapi tidak ada kata-kata keluhan daripada Yusuf yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 37 Bapak Ibu. Luar biasa. Karena apa? Karena dia tahu ada 2 mimpi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, itu luar biasa. Dan apa yang dia mimpikan itu tergenapi. Oke. Masa lalu. Biarlah masa lalu dan berlalu ya Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau seorang pelari itu nengok terus ke belakang. Dia nggak tahu lintasannya. Ya kalau yang maraton bolehlah lihat-lihat sedikit-sedikit ya. Tapi kalau yang 100 meter udah nggak bisa Bapak Ibu.
Nggak bisa mau lihat mau lihat lawannya juga udah nggak bisa. Dia hanya fokus 100 meter. Aku harus ya seperti pelari 100 meter lah Bapak Ibu ya. Yuk Bapak Ibu, kalau ada sesuatu hari ini yang mengganjal Bapak Ibu, kita tidak bisa melupakan 100%. Karena apa? Dosa itu adalah seperti kalau kita menggoret di kertas gitu. Bapak Ibu hapus, tapi ada bekasnya bukan? Tapi di dalam Tuhan kita pasti bisa. Amin. Semangat baru diawali oleh melupakan. Serahkan masa lalu kita kepada Tuhan. Tuhan, aku benci. Boleh bilang aku benci kepada si A, si B. Ampuni saya. Saya mau serahkan hanya kepada Tuhan. Saya tidak mau membawa sampah-sampah ini. Nggak mau bawa beban-beban yang tidak perlu saya pikul. Amin. Ya. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Fokus pada hal yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, untuk evaluasi, saya tanya sama Bapak Ibu, adakah hari ini orang terkaya seperti Salomo? Bahkan firman Tuhan Alkitab mencatat pada waktu itu ya, tidak ada orang sekaya dan sehebat Salomo. Tapi kalau kita pikir-pikir hari ini, adakah orang yang sehebat Salomo? Dengan 300 istri dan 700 gundik. Apakah balik? Dari hal nafsu ya, nafsu birahi dan lain sebagainya. Adakah kekayaannya katanya udah nggak terhitung sampai Ratu Sheba pengen tahu kehebatan yang luar biasa itu. Ratu Sheba dari Persia itu dia datang khusus untuk melihat kehebatan Salomo dengan semuanya itu. Dia bisa membangun bait Allah. Dari emas, dari apa? Dari kayu-kayu aras yang luar biasa dia kirim dari Libanon katanya. Dari pegunungan di sana. Tapi Bapak Ibu lihat dalam pengkhotbah. Inilah kita yang harus evaluasi diri ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa sama Tuhan tadi pagi. Tuhan, saya berkhotbah ini sepenuhnya untuk saya. Sepenuhnya untuk saya. Saya berkaca, saya melihat, dan firman Tuhan sudah katakan, kalau kita pengen kaya itu terjerat dengan berbagai kesulitan, Bapak Ibu. Saya bilang nggak boleh kaya, tidak seperti itu. Tapi kalau kaya, mari kita fokuskan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita dapatkan sesuatu, itu anugerah, itu kasih karunia. Dalam pengkhotbah, itulah ungkapan evaluasi dari seorang raja yang begitu besar. Sampai dia bilang, di bawah matahari ini kita sedang menjaring angin. Apa yang kau lakukan itu seperti menjaring angin. Sia-sia. Kata-kata sia-sia ini Bapak Ibu bisa dapatkan dalam kitab pengkhotbah itu sering dan banyak. Sia-sia. Ya. Mari kita mengevaluasi diri Bapak Ibu. Di dalam Khotbah 12 ayat 13 mengatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena adalah kewajiban setiap orang. Kita sering terjebak mengejar hal-hal duniawi seperti kekayaan, kesuksesan, popularitas. Namun Salomo mengingatkan kita untuk mengevaluasi tujuan hidup kita. Apakah kita hidup untuk memuliakan Tuhan atau hanya mengejar kepada kesia-siaan? Selalu setiap tahun baru kita punya resolusi baru, betul? Tapi di tanggal 31 kita punya evaluasi sebelum kita akan mengatakan sesuatu dengan resolusi yang baru. Hari ini tadinya saya mau bagikan kertas, kita mau angkat tulis itu terlalu lama saya pikir.
Saya berikan kesempatan sekitar 1 menit saja Bapak Ibu memikirkan tentang mengevaluasi di tahun-tahun kemarin. Ya pasti Bapak Ibu tahu karena Bapak Ibu mengalami sendiri, bukan kata orang. Mari kita berikan resolusi. Resolusi itu adalah keputusan sesuatu yang baik untuk di masa yang akan datang. Itu adalah evaluasi. Ya. Saya berikan waktu, kalau boleh dengan hormat Pak Teddy bisa memberi lagu sedikit yang tadi Allah mendengar, ya, seruan kita, ya Bapak Ibu ya. Coba pikirkan sedikit sekarang, waktu adalah waktu yang penting, waktu yang baik untuk kita mengevaluasi diri, supaya dari situlah kita punya semangat baru. Yakinkan Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Ya, jangan pikir aduh saya mah nantilah kalau udah tua, kalau udah bisa meraih gelar ini gelar itu, kalau sudah lulus, kalau sudah mencapai 2M 3M. Enggak Bapak Ibu, hari ini kita belajar evaluasi diri. Ya, yuk. Musik saja. Pejamkan mata Bapak Ibu. Allah menghendaki kita punya status yang baru. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Allah yang telah memindahkan dari gelapnya kepada terang yang ajaib. Engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Evaluasi dirimu di tahun yang lalu penuh dengan kegagalan, tapi juga ada keberhasilan. Ada duka cita, tetapi ada juga sukacita. Mari buat resolusi hari ini, saat ini kepada Tuhan. Apa yang kau mau di masa yang akan datang? Satu pencapaian, satu usaha, satu daya, satu tenaga, satu kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dan biarlah itu diberikan bagi kemuliaan untuk Tuhan. Bapa, Engkau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Bapa. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2025 ini dengan kekuatan yang baru. Seperti seekor Raja Wali, dia tidak takut badai, walaupun badai itu mengerikan. Tetapi memakai badai untuk satu kesempatan dia naik lebih tinggi. Di tahun depan pasti banyak ujian, banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak berita-berita yang negatif. Tetapi mari kita bersama dengan Tuhan pasti bisa melewati berbagai setiap kondisi. Dan akhirnya kita naik lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seruan doa kami. Haleluya. Mari kita tutup dengan amin. Amin artinya terjadilah, ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Yang ketiga adalah semangat yang baru. GJKI maju untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus betul-betul maju dengan iman. Jangan berhenti meskipun tantangan ada di depan. Dengan iman kita dapat mengatasi segala hambatan. Masalahnya iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak dibaca, ya kata Alkitab ini kita bisa terjemahkan nggak ada iman. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
Jadi Bapak Ibu pengen beriman, baca Alkitab. Klasik. Tapi inilah memang tujuannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana satu tokoh yang luar biasa dalam maju dengan iman adalah Musa. Musa dan bangsa Israel ketika berhadapan dengan Laut Teberau, ya kita sering berhadapan dengan masalah yang begitu besar, pelik dan semuanya. Seperti bangsa Israel, gimana ini? Musuh ada di belakang, di depan itu laut yang terbentang begitu luas. Bagaimana mungkin sampai bangsa Israel bilang, ya udahlah matilah, udah. Engkau Musa, engkau bawa di dalam kuburan yang besar katanya gitu. Tapi Tuhan selalu punya jalan, amin. Tuhan punya cara untuk memberi jalan kepada kita, memberi solusi buat kita. Sudah dibilang, Musa engkau punya tongkat, engkau punya kuasa Tuhan. Sebelum Musa dipanggil, ya ini apa gunanya kalau kita baca firman Tuhan berkali-kali ya, nempel Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tuh apa sih? Praktekin, khotbahin gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Sampai ketika Musa dipanggil, apa yang ada di dalam tanganmu? Pakai. Dia seorang gembala di Midian. Ya gembala punya tongkat. Ya punya tongkat, pakai tongkatnya. Tapi tongkat bukan sembarang tongkat karena ada kuasa Tuhan. Lemparin jadi apa? Ular. Masukin tangannya jadi kusta. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan punya cara. Lagu Ailing yang paling ini, Tuhan punya berbagai cara ya. Lagu favoritnya, Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Ya amin. Musa, dia punya iman kepada Tuhan. Kalau dia dipanggil, sampai jangan aku Tuhan, udah aku tuh berat. Ya sampai Tuhan mau marah. Kalau kita dipanggil terus kita nggak mau, terus kita mau itu Tuhan itu orang itu lebih bisa daripada saya. Tuhan marah. Kita lagi ngomong Tuhan tuh salah pilih. Kita lagi ngomong Tuhan salah pilih, bukan aku, dia. Enggak. Tuhan mau pakai Musa. Kalau gitu ya udah, katanya itu kakakmu Harun jadi pendamping. Kalau enggak, Musa jadi senternya. Ya, tapi karena dia menolak ya, Harun ke bawah juga. Ya Bapak Ibu ya. Di hadapan laut, di belakang musuh. Dia pakai tongkat dengan kuasa Tuhan tebal. Apa yang kau hadapi hari ini? Hadapinya dengan apa? Dengan kekuatanmu? Nggak bisa. Karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Hanya iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yusuf itu luar biasa. Katanya engkau bisa ngartikan mimpi, bukan aku. Ya kalau benar-benar itu Yusuf gak bisa mengartikan mimpi. Aku punya Allah yang bisa mengartikan kata-katamu, uraianmu. Itulah yang kekuatannya. Saya harus lihat jam Bapak Ibu karena banyak suka kalau udah di sini, apalagi tahun baru kebablasan. Ya Bapak Ibu ya, mari jalani dengan iman. Apa yang kamu hadapi hari ini? Laut Teberau, musuh udah di belakang, terhimpit, yuk maju. Kita punya Allah. Mari kita katakan seperti Daud yang kecil. Aku mendatangi engkau, bukan dengan senjata, bukan dengan baju sirah yang dia, itu berat-berat nggak bisa tuh. Ya, pakai ketepel. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Ya, mari kita katakan hari ini, persoalanmu, saya datangi engkau. Permasalahan, persoalan, masalah dengan Allah yang hebat. Ya, kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Kalau kurang Bapak Ibu, baca 1 Tawarik 29. Itu dikatakan Allah punya kebesaran, kejayaan, kemasyhuran. Terus ayat-ayat selanjutnya katakan, siapakah aku ini Tuhan?
Saya mau katakan, siapakah engkau, siapa saya di hadapan Tuhan? Dibandingkan Tuhan, mengapa engkau khawatir? Kalau kita punya Tuhan yang besar, betul? Paling apa sih kita? Soal kesenangan, makan apa, makan ini, dia bisa makan apa, saya nggak bisa makan ini, dan lain sebagainya, dia lebih kaya. Enggak, sebenarnya semuanya punya Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya, yuk kita bilang sama masalah di belakang, masalah di depan. Aku mendatangi engkau dengan Allah yang besar, Allah yang hebat. Nah, mau katakan itu? Sehingga Bapak Ibu punya semangat yang baru. Bukan mengasihkan diri, aduh, orang teh jelema sia. Orang teh jelema teu wala kaya jika dia. Ya Bapak Ibu akan selamanya begitu. Mana kalau mau melangkah juga, aduh, berat pisan. Ada kieu deui. Ya, jalan di tempat. Oke. Hal selanjutnya adalah dari kata andalkan Tuhan dalam setiap langkah. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu udah jelas. Kata Tuhan Yesus itu loh. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Catat. Artinya di luar Tuhan nothing. Di luar Tuhan kali nol. Kau punya berapapun angka yang paling besar pun dikalikan nol dan nol. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percaya pada Tuhan akan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Daud itu adalah gembala. Daud seorang gembala. Dalam Mazmur 23 itu adalah kata-kata yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Suatu syair lagu yang luar biasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau akan menghantarkan aku ke air yang tenang, membaringkan aku di rumput yang hijau. Bahkan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Engkau ada di situ. Bukankah itu memberikan semangat buat kita di tengah segala apapun? Ya, kalau cerita tentang dibaringkan di air yang tenang mah itu mah udah tuh senang ya. Tapi kalau dalam lembah kekelaman, saya ingat Pak Handoyo menjelaskan banget itu adalah jalan yang kecil, jalan yang terjal. Itu bukan sesuatu yang terang benderang di dalam gua yang gelap, yang tidak ada lagi mungkin kehidupan dan pertolongan. Tapi di situ Tuhan ada. Biarlah itu memberikan semangat yang baru buat kita ya Bapak Ibu ya. Bacalah Mazmur pasal 23. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sampai Daud mengatakan, aku rindu untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan itulah pengharapan kita, bukan? Saya kemarin sangat kelelahan dan hari ini tidur seperti kayak orang mati, gitu ya. Begitu bangun, udah kata cucu udah 6:30 nih. Wah, saya 6:30 ya. Saya udah gak ingat. Nah itulah mungkin orang yang mati itu ya, yang gak bangun lagi gitu, tapi suasananya udah bukan di rumah gitu. Kita di surga. Enak bukan? Oke, Bapak Ibu ya. Yang kelima itu adalah niat untuk memuliakan Tuhan. Ya, masih hafal di belakangnya? Saya yakin enggak sih? Semangat itu adalah S-nya apa? Serahkan masa lalu kita kepada Tuhan. Evaluasi diri kita. Lalu maju dulu ya Bu. Andalkan Tuhan dan niat untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, niatkan untuk memberikan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang layak. Betul? Karena Dia yang layak untuk menerima kemuliaan itu. Seperti kalau kita berada di satu komunitas, adalah yang layak untuk diberikan penghormatan. Ya, kita ada di dalam suasana surgawi. Tuhan kita, Raja kita, sumber hidup kita dan semuanya. Dia layak untuk kita muliakan ya Bapak Ibu ya. Kita mau belajar untuk itu. Daniel berpegang teguh untuk memuliakan Tuhan. Ketika dia dibuang ke
Babel. Dia disuruh untuk makan makanan dari makanan bekas, penyembahan kepada berhala. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau berkompromi dengan kondisi pada saat itu, walaupun dia ada di bawah tekanan. Ya, orang budak itu harus nurut. Kalau enggak ya ada akibatnya, Bapak Ibu, fatal. Gitu. Tapi Daniel memberikan satu kepercayaan kepada teman-temannya dan kepada kita semuanya. Berikan aku sayur, gak usah daging-daging itu semuanya. Coba lihat dalam 10 hari apa yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita mau memuliakan Tuhan, Tuhan memberikan jalan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, amin. Kalau kita tidak kompromi dengan sesuatu, kita berpikir secara duniawi, ini akan kurang, ini akan gagal, kita akan mati. Tapi tidak terjadi, karena kita mau berniat memuliakan Tuhan. Tuhan berikan jalan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang di luar pikiran kita. Seperti kita mengembalikan perpuluhan. Kita pikir kalau kita mengembalikan perpuluhan kita akan kekurangan, bukan? Kita akan kekurangan 10% daripada penghasilan kita. 10% yang kita dapatkan. Itu anggapan dunia, kita akan berkurang 10%. Tapi bukankah kita punya 90% sebenarnya ya? Dalam satu kondisi, dalam satu keadaan. Kenapa harus kita berpikir kita kekurangan? Karena kita adalah manusia yang seringkali berkekurangan. Kalau dulu gaji kita misalnya 1 juta, itu cukup. Ketika kita punya gaji 5 juta, 1 juta, kembali lagi ke 1 juta, itu kita kekurangan banyak. Padahal dulu cukup. Ya Bapak Ibu, kita belajar untuk itu. Mengembalikan perpuluhan itu adalah satu iman untuk niat memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memelihara kita dengan caranya, bukan cara kita, cara berpikir orang-orang dunia ini. Begitu juga dengan berbagai hal dalam kehidupan kita ya. Oke. Yang keenam adalah giat melayani dan bertumbuh. Bapak Ibu tidak harus seperti laut mati. Ya. Semua, tapi ya bayangkan kalau Bapak Ibu makan nggak pernah ngeluarin. Jangankan 1 hari Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu makan terus beberapa jam gitu terus nggak keluar, begah Bapak Ibu. Perutnya nggak enak gitu, rasanya penuh banget gitu. Ya. Bapak Ibu tahu segala sesuatu. Hari ini belajar untuk semangat baru. Tapi yang paling penting adalah prakteknya ya. Prakteknya. Mari kita belajar. Semangat baru harus diwujudkan melalui pelayanan dan pertumbuhan rohani baik secara pribadi maupun sebagai komunitas gereja. Ya. Ya kalau hari ini Bapak Ibu perlu dicas. Ada di sini handphonenya yang kuat 1 tahun nggak pernah dicas, ada? Ya, ada. Apalagi katanya Apple itu 20 harus dicas, 80% harus berhenti. Kalau nggak gitu, dropnya berapa persen? Ada yang 1 tahun 15%, 15% Bapak Ibu hitung aja. Ya, kalau 20 sampai 80 hanya 60, di drop 15% hanya tinggal 45. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu charge ya, tapi Bapak Ibu juga harus perlu praktek supaya semangat baru itu timbul. Bukan seperti laut mati yang nggak ada kehidupan di sana. Ikan pun bukan enggan ya, nggak bisa hidup di dalamnya. Layani apa saja Bapak Ibu ya. Saya belajar. Padahal ada banyak hal juga yang memang perlu pertimbangan. Tapi saya belajar. Ketika seseorang bilang layanan ya, oke, siap. Jangan tolak Bapak Ibu, karena kita nggak tahu masa depan kita seperti apa.
Kecuali kalau Bapak Ibu udah nggak bisa bangun dari tempat tidur, ya sudah, tolak saja pelayanan. Tapi selama kita bisa, kita mampu, bahkan mungkin kalau orang lain main, kita masih ngedekul gitu ya di komputer, mempersiapkan bahan-bahan, ya oke. Kalau Bapak Ibu, mungkin teman-teman kita, saudara kita udah tidur dengan nyenyak, kita masih melek di depan itu untuk menyelesaikan sampai tertidur di depan komputer. Ya Bapak Ibu, itu pengalaman saya aja. Ya, jangan tolak pelayanan itu Bapak Ibu ya. Kalau kita merasa nggak mampu, ya belajar lebih banyak. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa buat kita ya. Dari ketidakmampuan apapun. Nanti satu kali kalau Bapak Ibu mau maksa juga nggak bisa. Kesempatan itu nggak ada peluang untuk itu. Saya bersyukur hari ini, kemarin Sabtu ceria, oke. Ya, youth, oke. Hari ini khotbah, oke. Nanti siang dengan The 60, oke. Selasa, oke. Rabu belum. Rabu minggu depan, oke. Dan saya bertambah maju. Ya Bapak Ibu ya, pelayanan bukan hanya berkhotbah, bukan hanya main musik. Bapak Ibu bisa nyalami luar biasa ya. Terima kasih buat penyambut tamu, terima kasih buat kolektan, terima kasih buat yang jagain ini. Tanpa mereka susah loh Bapak Ibu. Kemarin kita Sabtu ceria, saya gitar, istri saya nyanyi. Wah, jadi suami istri udah tua gini masih melayani dengan bangga, sukacita. Ya. Saya jemput harus keliling 2 kali karena saya SMS, dia nggak nyaut, bukan SMS, saya telepon nggak nyaut, 1 kali nggak nyaut, 2 kali nggak nyaut, 3 kali nggak nyaut. Ya, terus ada yang bilang, udah katanya ada acara, ya udah kita pergi, baru mundur set gitu ya di sini ya, baru mundur. Itu katanya minta dijemput, itu ada katanya. Ya secara manusia Bapak Ibu, ini udah hanya 15 menit lagi untuk mulai. Jemput lagi dengan jalan yang sama. Ya Bapak Ibu ya. Satu orang ini ada pelayanan ya, dengan sukacita saya melayani, itu luar biasa. Ya. Kata-kata itu membangun, menguatkan. Ada yang menguatkan, upahmu besar di surga. Menguatkan di tengah-tengah segala yang harus itu Bapak Ibu ya. Yuk melayani ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya menonton saja dan mengkritik. Ini harusnya gini, harusnya gitu. Ya coba lakukan. Ya kita turut ambil bagian dalamnya. Jadi supporter memang mengenakan, memuaskan ya Bapak Ibu ya. Tapi mari kita belajar menyelami. Jadi supporter yang baik menyelami, lalu memberikan semangat, bukan kritikan yang tidak membangun. Kritikan juga ada yang membangun, tapi yang tidak membangun, yang tidak sehat ya Bapak Ibu, mari kita lepaskan. Oke. 2 dari terakhir itu, arahkan pandanganmu kepada Kristus. Seperti pelari yang fokus pada garis finish, hidup kita harus diarahkan kepada Kristus sebagai teladan dan tujuan. Ya, kita mau belajar. Petrus berjalan di atas air. Dia fokus. Ayo, kata Tuhan Yesus, ayo Petrus, kamu bisa. Lalu Petrus mulai turun. Mudah nggak sih turun dari gelombang air gitu? Kalau kita pikir ya seperti kayak kita turun dari sini gitu. Enggak lah ya. Itu kan di atas air Bapak Ibu. Masih goncang-goncang mungkin. Kalau ada yang itu, ulah ke kiri kabeh. Itu perahunya oleng gitu. Ulah ke kiri. Ya semua instruksinya sama, nggak boleh ke situ, ya nggak boleh ke situ ya. Jadi semua ke sana. Nggak mudah. Untuk pertama kali dia melangkah aja, Petrus mungkin dia pikir-pikir gitu, benar tuh ya kata-kata Tuhan. Aduh, ke sini. Mulai celupin.
Celupin mungkin satu kaki dulu ya. 2. Bisa. Bisa dalam langkah pertama. Ya teh kumaha ya, bener atau ente? Udah melangkah aja masih kita bener atau ente ya, gitu ya. Sering kali kita kan gitu. Udah pasti Tuhan itu udah menolong kita, memberikan petunjuk kepada kita secara jelas, tapi kita masih ragu-ragu dan akhirnya nggak fokus, lebih fokus sama angin sana sini, lebih dengar kata-kata orang lain ya, lebih terbujuk, tergoda dari kata-kata yang lain. Itu masalah, itu mah nggak benar. Akhirnya kita kehilangan fokus. Dan apa yang terjadi? Tenggelam. Ya. Untung Tuhan masih baik hati. Dari kesalahan kegagalan Petrus, enggak setah. Enggak sok mana tenggelam we geus karena kamu enggak percaya. Enggak ya, Tuhan enggak gitu. Kalau kita mungkin gitu. Geus teu ngadenge nya geus sok tah. Ngalaman heula tah. Karena enggak taat, dia langsung tarik berhubung. Itu kasih Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengarahkan pandangan kepada Kristus, itu selalu pasti jalannya udah benar ya. Tapi caranya gimana sih? Caranya gimana? Ya tadi dengan iman kepada Tuhan walaupun jalannya suka. Ada lagunya ya. Aku mau jalan walaupun jalannya suka ya. Jalannya, tapi aku mau pandang Yesus terus. Aku mau berdoa kepada Tuhan terus. Aku mau mengandalkan Tuhan terus. Terakhir Bapak Ibu adalah terus bertekun dalam perlombaan iman. Jangan menyerah di tengah jalan, tetap bertekun hingga mencapai hadiah surgawi dari Tuhan itu. Panggilan surgawi, panggilan daripada keadaan surga yang mulia, yang hebat, yang luar biasa yang kita alami kalau kita bisa melupakan, mengarahkan dan berlari-lari. Ya. Tapi ada proses. Prosesnya apa? Terus bertekun dalam perlombaan iman sampai kita mencapai garis akhir. Ya, Ayub belajar. Ada kesusahan seperti Ayub hari ini di antara kita. Ini saya sudah berapa kali nanya sama Bapak Ibu, ada nggak? Harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua, ya, teman-teman nggak ada yang menghibur dia, istrinya malah kutuk cenah Tuhannya itu. Terus Ayub hanya bilang gini ketika istrinya bilang, apakah kita menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub 2:10. Ya, Bapak Ibu, kita mungkin kesusahan kita, kesulitan kita belum sebesar Ayub, tapi Ayub berani untuk beriman kepada Tuhan. Kuncinya ada dia terus memandang kepada Allah. Enggak gitu. Ya, kata Ayub enggak gitu. Kamu bilang aku harus mengutuki Tuhan, enggak gitu. Malah dia bisa memberikan balik. Bukan hanya enggak usah orang kutuk lah. Jadi sama-sama ya Bapak Ibu. Enggak jadi berkat. Oke Bapak Ibu. Ya, Ayub terus bertekun dalam iman meskipun seluruh hidupnya diuji. Tapi dia ada pelangi kasih yang luar biasa. Itulah pengharapan kita. Jadi akhirnya Bapak Ibu, mari kita belajar. Menerima, ada 4M, menerima itu adalah Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan semangat baru, meninggalkan apa yang menghambat dan terus maju demi kemuliaan-Nya. Amin. Ya, merenungkan apa yang perlu ditinggalkan, apa tujuan yang harus dicapai, bagaimana semangat baru akan membantu untuk kita memuliakan Tuhan. Lakukan 8 poin penting dalam semangat baru, ya, dalam kata semangat yaitu serahkan masa lalu kita kepada Tuhan, lalu evaluasi tujuan hidup kita. Yang ketiga adalah maju dengan iman. Yang keempat adalah andalkan Tuhan dalam setiap langkah. Yang kelima, niat untuk memuliakan Tuhan. Yang keenam adalah giat melayani dan bertumbuh. Yang ketujuh, arahkan pandangan kepada Kristus. Yang kedelapan, terus bertekun dalam perlombaan iman. Dan M yang terakhir adalah membagikan, menjadi berkat buat kita semua. Ya, mari kita katakan ini. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Yes. Ya, kompak ya. 1, 2, 3. Bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Yes.
Beri tepuk tangan buat kita. Oke, Bapak Ibu. Kita akan berjamaah dulu sebentar untuk mengingatkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita pasti bisa karena Tuhan yang sudah mengorbankan, bukan setengah-setengah ya. Tuhan itu full heart. Dari bayi, dari Allah pencipta langit dan bumi. Coba bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi yang begitu besar, yang tidak pernah ada ujungnya. Dia turun jadi manusia yang sangat terbatas. Kalau makan dia harus nunggu mamanya. Kalau dia popoknya basah berarti tidak nyaman, dia harus nunggu mamanya atau orang tuanya. Tapi Tuhan Yesus lakukan.